Kisah hidup Dudung Abdurrahman dari loper koran dan berjualan kue hingga jadi pangkostrat. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Perjalanan karir militer Dudung Abdurrahman hingga saat ini menjadi pangkostrat tidak dilalui dengan mudah. Bahkan, ada kisah perjuangan hidup mengharukan yang melatar belakangi keputusan Dudung menjadi tentara. Dudung Abdurrahman merupakan alumni Akademi Militer tahun 1988 dari Kecabangan Infanteri. Meski kini seorang letnan jenderal, namun Dudung menapaki karirnya dari nol. Sewaktu remaja, Dudung harus membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena sang ayah meninggal dunia saat Dudung masih di bangku SMP. Anak keenam dari 8 bersaudara itu harus membantu ibunya mencari uang. Dengan mengayuh sepeda, ia mengantar koran dari rumah ke rumah para pelanggan sejak pukul 4 pagi. Selesai mengantar koran sekitar pukul 8 pagi, Dudung mesti membantu ibunya menjajakan kue klepon di lingkungan Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Dudung sengaja memilih sekolah di siang hari supaya ia bisa membantu ibunya. Karena hampir setiap hari mengantar kue, Dudung akhirnya dikenal oleh tentara yang berjaga di depan pintu. Ia kerap menyelonong masuk ke dalam ruangan. Namun, suatu hari ketika hendak mengantarkan kue, penjaga yang bertugas merupakan tentara baru yang belum mengenal Dudung. Mendapati Dudung yang menyelonong masuk tanpa melapor, penjaga itu geram. Ditendanglah kue-kue yang dibawa Dudung hingga berhamburan. Saat itulah muncul keinginan Dudung untuk menjadi tentara yang awalnya bercita-cita ingin kuliah. Tekad Dudung ternyata tak sia-sia. Ia berhasil masuk Akademi Militer di Bandung. 3 tahun kemudian, ia lulus dengan pangkat Letnan II. Dudung pertama kali bertugas di Dili, Timur Timur pada tahun 1988. Kemudian, pada tahun 1993, ia ditugaskan ke Bali dan dipindahkan ke beberapa kota lainnya. Dudung pernah dikirim menjadi tim penjaga perdamaian di Filipina Selatan. Di tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2020, Dudung menjabat Gubernur Akmil. Kemudian, pada Agustus tahun lalu, ia dipercaya sebagai Panglima Kodam Jaya. Saat menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung makin dikenal masyarakat. Tak jarang, ia membuat keputusan-keputusan tegas yang memicu kontroversi. Salah satunya, mencopot baliho bergambar Rizik Syihab di seluruh wilayah DKI Jakarta yang saat itu menjadi pemimpin FPI. Menurut Dudung, pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan. Bahkan, ia mengaku tak takut kehilangan jabatan karena keputusan yang dia ambil. Kepada anak buahnya, Dudung selalu mengajarkan untuk menjadi petarung yang membela kepentingan rakyat. Dudung mengingatkan bahwa TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika seorang prajurit tak bekerja membela rakyat, maka ia menjadi tidak berarti. Sejak 25 Mei 2021, Dudung Abdurrahman menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Jenderal. Baru-baru ini, Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait pembongkaran 3 patung di Museum Dharma Bakti, markas Kostrat. Namun, menurut pengakuannya, pembongkaran itu merupakan permintaan sang penggagasnya, yaitu Pangkostrat ke-34, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution. Adapun ketiga patung tersebut adalah mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Purnawirawan TNI Ahan Nasution, mantan Panglima Kostrat Maijen Purnawirawan TNI Soeharto,
dan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Kolonel Infanteri Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Ketiganya merupakan tokoh angkatan bersenjata sebagai penumpas G30 SPKI. Pembongkaran ini memantik banyak respon. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding paham komunisme kini telah menyusup ke dalam tubuh TNI. Namun, Dudung membantah anggapan yang menyebut penarikan 3 patung tersebut berarti Kostrad melupakan sejarah pemberontakan G30 SPKI. Dudung juga menyatakan bahwa dirinya mempunyai komitmen untuk tidak melupakan peristiwa terbunuhnya para pendahulunya. Karena itu, sudah tidak adanya patung diorama di Museum Dharma Bakti bukan berarti mengindikasikan TNI Angkatan Darat telah disusupi PKI.